Hari itu salah seorang direktur perusahaan, Pak Ferdi, sedang mengadakan resepsi pernikahan anaknya di sebuah hotel. Tentu saja aku pun diundang, dan malam itu aku pun meluncur menuju tempat resepsi diadakan. Aku pergi bersama dengan Rafsan, temanku waktu kuliah di luar negeri dahulu. Sesampainya di hotel tampak para undangan sebagian besar membawa pasangannya masing-masing. Iri juga melihat mereka ditemani oleh istri dan anak mereka, sedangkan aku, karena masih bujangan, ditemani oleh si bule ini. "Selamat malam Pak," sapa seseorang agak mengagetkanku. Aku menoleh, ternyata Nia sekretarisku yang menyapaku. Dia datang bersama tunangannya. Tampak seksi dan cantik sekali dia malam itu, di samping juga anggun. Berbeda sekali jika dibandingkan saat aku sedang bersama membuang rasa, terkesan liar dan nahal. Dengan gaun malam yang berda-berda rendah, memperlihatkan keistimewaannya yang besar dan mengganggu pikiran. "Malam Nia," balasku. Mata Rafsan tak henti-hentinya menatapnya, dengan pandangan kagum. Nia hanya tersenyum manis saja dilihat dengan penuh selera seperti itu. Tampak dia menjaga tingkah lakunya, karena tunangannya berada di sampingnya. Kami pun lalu berbincang-bincang sekedarnya. Lalu aku pun permisi hendak menyapa para undangan lain yang datang, terutama para klienku. "Oh ya, namaku Aguan Tanur, umurku 30 tahun. Direktur perusahaan distributor batu bara. Aku masih bujang, tapi jujur sudah tidak JJAK lagi. Bahkan aku sudah cukup terkenal soal gonta-ganti pasangan. Biasa, selain kebanyakan uang, mungkin juga sudah seperti hobi begitu. Cuma keterlaluannya gak pandang kepada siapa. Saat di hati ada rasa, saat itu pula aku berusaha mendapatkannya." "Malam Pak Aguan," seorang wanita cantik tiba-tiba menyapaku. Dia adalah Tantri, istri dari Pak Arsaf, manajer keuangan di kantorku. Mereka baru menikah sekitar 3 bulan yang lalu. "Oh Tantri, malam," kataku, "Pak Arsaf di mana?" "Sedang ke restroom." "Sendirian aja Pak?" tanyanya. "Sama teman," jawabku sambil memandangi dia yang malam itu tampak cantik dengan gaun malamnya yang nampak anggun. Belahan gaunnya yang tinggi memamerkan sesuatu yang menggiurkan. Lampu bolhamnya, walaupun tak sebesar Nia, tapi tampak menjulang menantang langit. "Makanya, cari istri dong Pak. Biar ada yang nemenin," katanya sambil tersenyum manis. "Belum ada yang mau nih, ah. Bapak bisa saja. Pasti banyak banget sih Pak cewek yang mau sama Bapak. Kalau belum marit saya juga mau loh," jawabnya menggoda. Memang Tantri ini rasanya punya perasaan tertentu padaku. Tampak dari cara bicaranya dan cara dia memandangku. "Oh, kalau saya sih mau lo sama kamu biarpun kamu sudah marit," kataku sambil menatap wajahnya yang cantik. "Ah, Pak Aguan, bisa aja," jawabnya sambil tersipu malu. "Bener lo mau aku buktiin?" Godaku. "Janganlah Pak, nanti kalau ketahuan suamiku bisa gawat," jawabnya perlahan sambil tersenyum. "Kalau nggak ketahuan gimana?" "Nggak apa Han," kataku lagi. Tantri tampak tersipu malu. Wah, aku mendapat angin nih. Memang aku sejak berkenalan dengan Tantri beberapa bulan yang lalu sudah membayangkan bagaimana sedepnya wanita ini. Dengan kulit putih, rambut sedikit ikal sebahu, bibir tipis, dan masih muda lagi. Dia baru berumur 24 tahunan. Tetapi anehnya, Pak Arsaf, suaminya sudah berumur sekitar 38 tahun. Gak apalah, mungkin udah jodohnya, atau karena tergiur dengan gaji dan jabatan Pak Arsaf yang cukup menjanjikan. "Gimana nih setelah menikah, enak nggak?" "Pasti masih horek kan?" Godaku lagi. "Biasa aja kok Pak, gak mesti gitu. Tergantung moodnya," jawabnya lirih. Dari jawabannya aku punya dugaan bahwa Pak Arsaf ini tidak begitu pandai membahagiakannya di atas tempat tidur. Mungkin karena usia Pak Arsaf yang sudah berumur dibandingkan dengan dirinya yang masih penuh gejolak muda. Pasti jarang sekali dia mengalami kriteria ketuntasan minimal.
Kasihan sekali, pikirku. Tak lama Pak Arsaf pun datang dari kejauhan. Wah, Pak Arsaf, punya istri cantik begini kok ditinggal sendiri, kataku menggoda. Tantri tampak senang aku puji seperti itu. Tampak dari tatapan matanya yang hauz akan kehebohan laki-laki tulen seperti aku ini. Iya Pak, abis dari belakang nih, jawabnya. Tatapan matanya tampak curiga melihat aku yang sedang mengobrol dengan istrinya yang jelita itu. Mungkin karena dia sudah dengar kabar akan ketenaranku di kantor. Oke, saya tinggal dulu ya Pak Arsaf. Tantri, kataku lagi sambil ngeloyor pergi menuju tempat hidangan. Aku pun menyantapnya lahap. Maklum perutku sudah keroncongan, terlalu banyak basa-basi dengan para tamu undangan tadi. Kulihat si Rafsen masih ngobrol dengan Nia dan tunangannya. Ketika aku mencari Tantri dengan pandanganku, dia juga sedang mencuri pandang padaku sambil tersenyum. Pak Arsaf tampak sedang mengobrol dengan tamu yang lain. Memang payah juga bapak yang satu ini, tidak bisa membahagiakan istrinya. Tantri kemudian berjalan mengambil hidangan, dan aku pun pura-pura menambah hidanganku. Tan, kita terusin ngobrolnya di luar yuk, ajakku berbisik padanya, nanti saya dicari suami saya gimana Pak? Bilang aja kamu sakit perut. Perlu ke toilet. Aku tunggu di luar, kataku sambil menahan gejolak melihat yang putih jenjang, dan lengannya yang berbulu halus. Tak lama Tantri pun keluar ruangan resepsi menyusulku. Kami pun pergi ke lantai di atas, dan menuju toilet. Di sini situasi dan kondisinya ternyata sangat mendukung. Kebetulan suasananya sangat sepi, lantaran semua orang terkonsentrasi di lantai bawah. Sebelum sampai di toilet itu, ada sebuah ruangan kosong, sebuah meeting room, yang terbuka dan representatif. Wah kebetulan nih, rupanya, ada jalan kemudahan yang aku dapatkan untuk niat macam ini. Tanpa basa-basi lagi, semua yang tertahan langsung saja tercurahkan. Tantri pun gak mau ketinggalan. Ia membalasnya dengan segenap perasaannya. Mengikuti irama lagu yang tengah tercipta. Aku tahu, yang beginian ini pasti ciri-ciri wan kehausan yang lama berada di tengah gurun padang pasir. Pingin segera meneguk setetes air penyejuk kalbu, dan pereda haus yang berkepanjangan. Oh, Pak Aguan, ucap Tantri sambil meluapkan semua rasa dan emosinya. Tantri suka, gak nyaka kalau Pak Aguan bisa ngajakku jalan-jalan ke angkasa. Kemudian ia diam tak melanjutkan berkata-kata. Sebab kami sudah berada di alam yang berbeda, alam yang semuanya serba indah, dan terus saling berkejaran untuk menggapai bintang yang bertebaran di angkasa. Tak ada kebanggaan bagi seorang pria, kecuali pada saat bisa mengalahkan bidadari dengan segala ambisinya. Apalagi dengan keadaan yang lungli tak berdaya. Tiba-tiba terdengar bunyi handphone. Tantri pun segera mengangkatnya. Iya mas. Ada apa? Jawabnya. Lo mas udah pikun ya? Han Tantri tadi usah bilang. Tantri mau ke toilet. Sakit perut. Gimana sih? Ternyata Tantri lagi berbicara dengan suaminya yang tak sabar menunggu. Kok lama banget sih ke toilet? Tadi kan gak apa-apa. Kok tiba-tiba sakit? Terdengar suara Pak Arsaf dari teleponnya. Iya mas. Mungkin salah makan nih. Sebentar lagi mas. Sabar ya, jawab Tantri yang ternyata emang jago bikin alasan. Kemudian terdengar suaminya berbicara agak panjang di telepon, sehingga waktu tersebut digunakan Tantri untuk merafikan diri. Kemudian ia menutup teleponnya. Suamiku sudah nunggu. Tapi biarin aja deh dia nunggu agak lama, soalnya ini jarang-jarang aku temukan. Ucap Tantri sambil tersenyum nahal. Kok gitu? Emangnya Pak Arsaf kenapa sih? Ya beda aja Pak. Bagai langit dengan bumi, jauh banget bedanya. Wah, kasihan juga Pak Arsaf, pikirku. Kapan kita bisa bertemu lagi ya Pak? Tanya Tantri mengharap. Gimana kalau minggu depan, aku perintahkan suamimu keluar kota. Hihihi, itu mah ide bagus lah Pak, tapi janji ya, malah kayak gitu jawab Tantri. Kami pun kembali ke ruangan resepsi.
Tantri aku suruh turun terlebih dahulu, baru aku menyusul beberapa menit kemudian. Sesampai di ruang resepsi tampak Ravsen sedang mencari aku. Hey man, where have you been? I've been looking for you, sorry man, I had to go to the restroom. I had stomachache, jawabku. Tak lama Tantri datang bersama Pak Arsaf suaminya. Pak Aguan, kami mau pamit dulu. Ini Tantri gak enak badan. Sakit perut katanya, oh ya Pak Arsaf, silakan saja. Istri Bapak cantik harus benar-benar dirawat loh. Kataku seolah tak terjadi apa-apa. Tantri tampak tersenyum mendengar perkataanku itu, sementara wajah Pak Arsaf menunjukkan rasa curiga. Hei, kasihan, pikirku. Mungkin dia akan syok berat bila tahu apa yang barusan terjadi. Makanya kalau punya istri itu tuh jangan cantik-cantik, apalagi gak didukung sumber daya yang cukup, ya ginilah jadinya. Batinku sambil tersenyum kecil. Tak lama aku dan Ravsen pun pulang. Sebelum pulang aku berpapasan dengan Nia, sekretarisku. Aku suruh dia untuk mendaftarkan Pak Arsaf UNETK training ke luar negeri. Memang baru-baru ini aku mendapat tawaran training dari salah satu perusahaan. Lebih baik Pak Arsaf saja yang pergi. Toh memang dia yang sesuai dengan pekerjaan itu di kantor. Sekian dan terima kasih.